Ya, selamat pagi. Saya Dandi Gunawan. Saya dari kelompok 9 ingin menjelaskan tentang materi pengelasan. Pengelasan SMAW. Pengelasan SMAW adalah pengelasan sistemnya habis pakai atau consumable. Pengelasan ini menggunakan arus listrik. Ini mana arus listrik akan mengalir pada busur listrik tersebut, elektroda dan elektroda yang kita letakkan pada benda kerja atau logam yang kita las akan menimbulkan percikan api. Nah, di situ akan melakukan ada proses namanya pencairan dari elektroda tersebut. Nah, itu dari pengelasan SMAW. Nah, elektroda itu apa sih kan ya? Elektroda itu adalah suatu busur listrik, busur yang dimana dia itu sistemnya dari kawat yang dilapisi oleh flux. Nah, flux tersebut fungsinya itu adalah untuk melindungi elektroda dari proses oksidasi. Nah, terus elektroda itu ada berbagai tipe, ada yang selaput tipis, tebal, sama yang tanpa selaput. Tapi yang paling sering digunakan dalam lapangan itu adalah selaput tebal sama selaput tanpa selaput. Kenapa kita tidak menggunakan selaput tipis? Karena resikonya tinggi. Ya, karena dia terlalu tipis, jadi saat kita melakukan pengelasan itu sangat kecil gitu. Kayak kabelasi mungkin kecil itu kan kalau saya itu. Terus kecepatan pengelasan. Kecepatan pengelasan itu sebenarnya tergantung dari orang yang melakukan pengelasan tersebut. Kalau dia pengalamannya tinggi, dia melakukan pengelasan dengan cara apapun ya mungkin bagus gitu kan. Tapi dalam teori yang di sini kecepatan pengelasan itu berbanding, sebenarnya pengaruhnya adalah dari diameter elektrodanya, terus jenis logam yang digunakan itu logam apa yang pengen dilas, sama arus yang digunakan itu gimana. Dan di sini yang saya ingatkan tidak berpengaruh terhadap tegangan. Jadi kecepatan itu berpengaruh pada arusnya. Saat kita menggunakan arus tinggi, maka kecepatannya itu sangat cepat. Yang dimana saat kita menggunakan arus tinggi, kecepatan sangat cepat, maka proses geometrik dari pengelasan tersebut akan kecil perubahannya. Tapi kalau kita menggunakan arus yang kecil, maka akan menggunakan kecepatan pengelasan yang sangat kecil atau lambat, maka proses perubahan dari geometri sangat besar. Nah, disinilah saat penentuan atau pembedanya dari bentuk geometriknya itu. Nah, ada namanya daerah pengaruh panas. Daerah pengaruh panas itu kan daerah yang dimana saat kita melakukan pengelasan itu terdapat penyebaran kalor pada logam tersebut. Saat kita melakukan pengelasan pasti kan elektroda tersebut akan masuk dalam kampulas. Nah, dalam kampulas itu akan menyebarkan panas-panas tertentu. Ada yang panas saat di logam induk, ya kan, saat kampulasnya itu ada yang di bagian kedua, ketiga. Nah, bagian kedua, tiganya itu akan memiliki temperatur yang berbeda-beda. Nah, itu dari pengaruh daerah panas itu. Terus ada kita melakukan sistem alur. Nah, alur las itu gimana sih kan ya? Alur las itu ada yang alur zigzag, terus ada yang alur spiral, sama yang alur segitiga. Nah, itu tipe-tipenya. Tapi kita tergantung dari penggunaan kita gimana menggunakan penyamanannya. Kan kalau alur. Kalau posisi pengelasan itu ada yang posisi, contoh kayak kita menggunakan pengelasan di kapal gitu kan. Ada yang di bawah tangan, maksudnya itu di bawah tangan tuh saat ini kan kita las nih, dia di bawah sini kita ngelasnya. Terus ada yang vertikal. Vertikal tuh seperti kayak gini, dia tuh kayak depan muka kita tapi kita ngelas gitu kan, depan kita sendiri. Tapi kalau kayak di horizontal, dia tuh bisa dibilang kayak semacam gini kan, kita yang datar, permukaan datar gitu kan, di bawah tangan. Nah, kalau yang horizontal bisa pakai permukaan datar, cuman atau di bawah tangan tuh. Jadi sistemnya tuh kayak gimana ya, dibilangnya kayak gini, horizontal tuh kita ngomong pengelasannya. Terus ada yang di di atas permukaan. Nah, atas permukaan itu biasanya kayak di pipa gitu kan. Di pipa itu kan biasanya kita di atas permukaan atau di atas kepala gitu. Itu pengelasannya, proses pengelasan. Terus kita kampulas. Kampulas itu apa kan ya? Kampulas itu sebenarnya tempat atau penyiapan bentuk pola di mana kita akan melakukan pengelasan. Nanti saat kita melakukan pengelasan, elektroda akan masuk atau mencair dan masuk dalam kampulas itu. Nah, kenapa harus ada kampulas itu? Karena saat kita melakukan kampulas itu, kita akan membentuk suatu pengelasan yang lebih baik atau bentuk elektroda yang
bentuk geometrinya sangat bagus. Tapi kalau kita tidak melakukan kalkulasi itu, kita mungkin tidak tahu, kalau tidak secara tidak pengalaman itu akan sulit dalam menentukan tempat di mana kita pengasahan, karena kan dari cahaya sama silaunya itu kan lumayan gitu kan kalau ada pengasahan. Nah itu kalau tipe-tipe kalkulasi itu sendiri ada yang square atau busur atau V ya kan ya, terus bevel, komple atau J, terus double J, terus sama komple U. Nah itu ada beberapa macam lagi. Itu kalau kalkulasi. Nah, tipe sambungan itu kan berarti sambungan itu kan sebenarnya kan kayak proses dimana menyambungkan dua benda dengan cara tertentu. Ada yang dengan cara ditempa, ada yang cara dengan pencairan, ada yang cara dengan memasukkan seperti kayak puzzle, kayak kayu dengan kayu masukkan gitu kan. Itu contohnya. Nah dalam penyambungan itu ada yang bentuknya secara paksa dan tidak paksa. Kalau paksa itu kan saat kita ingin melepaskan itu harus dengan cara dihancurkan. Tapi kalau penyambungan secara tidak paksa itu tanpa harus penghancuran. Itu kalau dari tipe penyambungan. Nah tadi sedikit dari posisi pengasahan. Posisi pengasahan itu kan tadi ada yang di vertikal di bawah tangan, horizontal, sama yang di atas kepala. Nah tipe-tipe ini juga sangat berhubungan juga dengan tipe sambungan. Tipe sambungan sama posisi pengasahan sangat berkaitan. Contoh kayak tipe sambungan tuh ada sambungan join, butt join, T-join, lap join, edge join, sama corner join. Kalau corner join biasanya kalaunya itu tergantung dari posisi kita itu gimana. Ada yang dia secara kayak gini itu kan kayak butt join, ada yang corner join seperti ini, itu corner join. Itu tipe-tipe penyambungan. Nah, terus kalau dalam menggunakan pengelasan itu juga kita harus menggunakan sistem yang aman atau pelindung atau APD-nya. Biasanya menggunakan helm yang bisa ada kaca atau pelindung mata gitu kan. Terus ada pakaian khusus saat kita menggunakan pengelasan, ada sarung tangan. Terus ada menggunakan pakai sepatu tertentu, Nah itu untuk menghindari dari kecelakaan saat kita melakukan pengelasan. Biasanya yang paling sering dari kecelakaan itu adalah dari panas, terus kesalahan listrik. Nah itu yang harus kita hindari saat pengelasan sendiri. Nah mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi.